Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu rasa dari buah roh, yaitu kemurahan. Arti kata kemurahan di dalam bahasa Yunani-nya memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah bisa diartikan sebagai kemurahan itu sendiri, kemudian kebaikan, penuh belas kasihan, atau juga ketulusan. Kemurahan ini biasanya berkaitan dengan praktek kehidupan moral seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus memiliki makna yang gak hanya sekedar memberikan sesuatu, tetapi bersedia juga ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ikut merasakan penderitaan dan pergumulan mereka. Dan dengan sebuah tindakan yang nyata, kita ikut menyelesaikan segala pergumulan mereka yang mereka hadapi dan yang mereka butuhkan. Jadi arti kata kemurahan di sini bisa saya simpulkan sebagai tindakan yang baik dan benar yang kita lakukan untuk orang lain dan untuk melayani Tuhan. Dengan motivasi karena kita telah terlebih dahulu menerima kemurahan yang lebih besar, yaitu keselamatan. Kita dengan penuh sukacita mau berbagi juga dengan mereka yang membutuhkan. Kita ingin mereka juga merasakan berkat apa yang kita terima dari Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, ingat, hanya semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Dan sebagai tanda kasih kita tentu saja kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Cuma akan timbul pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi orang yang murah hati. Untuk menjadi orang yang murah hati hanya ada satu caranya, yaitu meneladani hidup dan hati seperti Kristus. Saya akan membacakan dua ayat di Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus itu hidup dan hatinya selalu dipenuhi oleh belas kasihan. Dari Markus 1 ayat 41 dan Matius 9 ayat 36. Di sini kita bisa melihat sebuah teladan konkret dari Tuhan Yesus mengenai kemurahan hati atau belas kasihan. Sebagaimana yang terdapat di dalam kedua ayat tersebut. Dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sebenarnya Bapak Ibu di dalam Alkitab ada banyak sekali ayat yang mengatakan ketika Yesus sedang melayani, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus adalah seorang pribadi yang memiliki belas kasihan. Seorang pribadi yang memiliki kemurahan hati yang begitu besar bagi manusia. Dia melihat dan juga merasakan persoalan yang sedang dihadapi oleh manusia. Dan dengan tindakan yang nyata juga, Yesus penuh dengan belas kasihan itu menolong setiap mereka menyelesaikan pergumulan dan kebutuhan mereka. Baik itu secara fisik maupun secara jiwa mereka. Jadi, untuk memiliki kemurahan Bapak Ibu, kita itu harus meneladani Kristus dan memiliki kemurahan hati seperti Kristus. Ketika kita melihat kebutuhan dan pergumulan seseorang, hati kita tergerak untuk timbul belas kasihan dan empati. Dan bahkan sekali lagi dengan tindakan yang nyata, kita membawakan kasih dan kemurahan bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati.